These roads of flames are catching a fire. Ah, showed you I love you, call me a liar. Halo Ayu, selamat siang. Kedengaran Selamat nggak siang. suara Ibu? Kedengaran, Bu. Oke, bagus. Kita bisa mulai ya. Jadi sebelumnya makasih udah bisa hadir tepat waktu. Jadi Ibu ingatin dulu kalau sesi kali ini bakal berjalan secara rahasia ya. Ibu nggak akan bagiin ke siapa aja tanpa izin kamu. Kamu bisa cerita dengan aman kok. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, jadi sesi kali ini bakal berlangsung sekitar 15 menit dan kamu bisa cerita apapun sesuai kenyamanan kamu ya. Ya, Jadi, Bu. jadi beberapa hari lalu kamu daftar ke sesi ini. Ibu pengen tahu kenapa kamu pengen ngobrol secara profesional sama ibu? Hmm, saya bingung sih, Bu, mulai dari mana. Tapi akhir-akhir ini saya ngerasa capek banget. Kayak bukan cuman karena belajar, tapi kayak semuanya berat banget, Bu. Oke, jadi
Menurut kamu capeknya kamu tuh capek fisik atau pikiran? Pikiran sih, Bu. Saya tetap sekolah, ikut kelas, kerjain tugas, tapi kepala saya kayak penuh terus. Kadang bahkan kalau lagi duduk aja, saya tiba-tiba ngerasa sesak atau cemas. Hmm, oke, jadi kemungkinan itu tanda kamu lagi ngalamin stres yang cukup berat. Ada nggak hal-hal spesifik yang sering muncul di pikiran kamu belakangan ini? eh saya sering mikir kalau saya gagal gimana ya, kalau nilai saya turun, orang tua saya kecewa nggak ya? Saya jadi ngebandingin diri saya sendiri sama teman-teman terus sih, Bu. Oke, jadi sebenarnya itu sangat manusiawi sekali ya, Ayu. Banyak kok siswa yang ngerasain hal yang sama kayak kamu. Apalagi kamu masih kelas 11, dimana banyak banget tuntutan akademik kali ini ya kan? Tapi kamu tadi ada nyebut soal mengecewakan orang tua. Kamu bisa ceritain nggak hubungan kamu sama mereka kayak gimana? Orang tua saya sih sebenarnya nggak pernah marah soal nilai. Tapi saya tahu mereka punya ekspektasi. Ayah saya sering bilang, kamu harus bisa lebih baik dari kami. Jadi saya merasa itu beban, Bu. Oke, jadi walaupun mereka nggak bilang secara langsung, tapi kamu ngerasa harus membuktikan diri ya? Iya, saya juga ngerasa kalau saya nggak berprestasi, saya nggak layak untuk dibanggakan. Hmm. Padahal saya juga capek, Bu. Tapi kalau saya istirahat, saya ngerasa bersalah. Saya merasa kayak buang-buang waktu jadinya. Jadi kamu merasa bersalah ya karena istirahat. Kamu nganggap istirahat itu kemalasan. Padahal tubuh dan pikiran kamu juga butuh istirahat loh. Iya, saya tahu sih, Bu. Tapi secara logika, tadi pas sebentar aja, otak saya langsung mikir, harusnya kamu belajar yuk. Hmm. Oke, Ayu. Kalau ibu boleh jujur ya, kamu itu udah luar biasa banget loh. Bahkan di tengah kamu capek, kamu masih bisa terbuka soal perasaanmu kali ini. Itu bukan tanda kamu malas atau lemah, tapi kamu dewasa secara emosional. Terima kasih, Bu. Saya sempat takut kalau saya cerita, malah saya dianggap lebay. Enggak sama sekali kok, Ayu. Justru itu tandanya kamu berani. Banyak loh orang dewasa yang belum tentu bisa sejujur kamu. Sekarang coba ibu pengen kamu ambil nafas dalam-dalam dan coba rasain tubuh kamu kayak gimana rasanya, oke? Hmm, leher saya tegang, Bu. Kayak berat di bahu saya. Oke, jadi leher kamu tegang. Itu artinya kamu tuh lagi memikul beban yang berat. Tapi kamu juga punya pilihan kok buat ngelepasin atau ngeletakin dulu beban itu, walaupun cuma sebentar. Sekarang ibu mau ajak kamu coba teknik singkat ya, namanya mindful breathing. Coba kamu duduk dulu, relax, tutup mata kamu. Kalau udah nyaman, tarik nafas lewat hidung, pelan-pelan ya. Tahan sebentar, lalu hembuskan lewat mulut. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Oke, gimana rasanya, Ayu? Hmm, sedikit lebih ringan sih, Bu. Kayak untuk pertama kalinya, hari ini saya benar-benar berhenti untuk mikir. Oke, itu hal yang bagus sekali ya, Ayu. Jadi kamu bisa lakuin teknik seperti ini setiap hari.
Cuma 2 sampai 5 menit aja kok. Dan efeknya bakalan besar banget ke tubuh kamu. Kamu bakal punya kendali lebih buat diri kamu. Berarti, berarti setelah ini apa yang harus saya lakukan, Bu? Oke, selanjutnya kita bisa mulai dengan target yang realistis ya, Ayu. Nggak perlu sempurna kok. Ibu saranin kalau kamu pilih maksimal 3 tugas utama setiap hari. Dan sisain juga waktu buat hobi atau kegiatan yang kamu suka ya. Artinya, saya boleh nonton film dong, Bu, setiap sore kalau saya merasa lelah. Boleh banget dong. Kamu juga berhak kok beristirahat. Dan jangan lupa ya, setiap malam kamu harus nulis jurnal. Kamu harus syukuri hal-hal sekecil apapun yang terjadi di dalam hidup kamu, oke? Saya akan coba, tapi rasanya saya mulai punya sedikit harapan, Bu, sekarang. Oke, ayo. Ibu sangat mengapresiasi banget ya keterbukaan kamu hari ini. Kamu udah nunjukin keberanian dan kesadaran yang luar biasa. Dan untuk sesi berikutnya, kita bisa bahas cara kamu buat ngatur waktu buat bisa belajar dengan lebih sehat ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya benar-benar merasa didengar tanpa dihakimi. Ini sangat membantu saya, Bu. Sekali lagi terima kasih, Bu. Terima kasih kembali Ayu. Sampai ketemu minggu depan ya. Kita jadwalin ulang lagi semuanya. Jaga diri baik-baik ya dan ingat kamu itu berharga dan kamu itu harus istirahat ya. Terima kasih Ayu. Sama-sama. Refleksi personal mendampingi Ayu dalam menemukan ruang bernafas. Sebagai konselor sekolah, saya percaya bahwa setiap pertumbuhan dengan konseli adalah kesempatan untuk belajar. Tidak hanya bagi mereka, tapi juga bagi saya sebagai pendamping. Pengalaman sesi konseling online bersama Ayu menjadi salah satu momen yang perkuat keyakinan tersebut. Ayu adalah siswa yang secara akademik mampu dan pintar. Tapi ketika sesi kali ini dimulai dan saya melihat ekspresi wajahnya di layar Zoom, saya tahu bahwa ada sesuatu yang nggak baik-baik aja. Sesi dimulai dengan sapaan ringan dan pengecekan teknis, seperti biasa. Tapi saat saya tanya alasan Ayu ingin mengikuti sesi ini, suaranya memelan dan ia sempat terdiam cukup lama. Disitulah saya sadar bahwa Ayu membawa beban yang berat. Ia mengaku merasa sangat lelah akhir-akhir ini. Bukan sekedar fisik saja, tapi lelah dalam tekanan pikiran. Ia mengabarkan perasaan sesak, kecemasan yang muncul tiba-tiba dan rasa bersalah setiap kali ia coba beristirahat. Sebagai seorang konselor, saya telah mendengar banyak sekali kisah tentang burnout akademik. Tetapi melalui pengalaman Ayu, terasa begitu personal dan dalam. Ada satu hal yang sangat menyentuh hati saya, yaitu ketika Ayu berkata bahwa ia merasa tidak pantas untuk dibanggakan oleh orang tuanya jika tidak mencapai prestasi akademik. Meskipun orang tuanya tidak pernah marah atau menekan secara langsung, tapi ia merasa memiliki tanggung jawab yang besar untuk memenuhi harapan mereka. Ungkapan seperti "saya harus bisa lebih baik dari mereka" menunjukkan adanya beban yang ditanggung secara diam-diam oleh Ayu. Saya belajar bahwa tekanan tidak selalu datang dari luar, tapi kadang juga datang dari interpretasi pribadi atau harapan-harapan yang tampaknya sederhana. Sebagai konselor, saya tahu bahwa salah satu intervensi penting dalam sesi pertama adalah validasi. Saat saya menyampaikan pada Ayu bahwa kelelahan dan kebingungan yang dia rasakan bukan tanda kelemahan,
tapi sinyal dari tubuh dan pikirannya untuk meminta istirahat. Saya ingin membuatnya merasa bahwa yang ia alami itu nyata. Dan ketika ia berkata takut untuk dianggap lebay, saya memastikan bahwa justru keberaniannya untuk membuka diri adalah bentuk kekuatan. Saya melihat bahwa itu adalah momen penting karena di situ Ayu mulai tampak lebih tenang dan percaya. Saya juga mengajak Ayu untuk menyadari sinyal-sinyal tubuhnya. Saat saya mintanya menarik nafas dan fokus, ia menyadari bahwa leher dan bahunya terasa sangat pegal dan tegang. Ini seringkali merupakan ketegangan emosional yang tersimpan dalam tubuh tanpa kita sadari. Dan teknik pernafasan yang kami lakukan bukan hanya sekedar latihan, tapi juga cara untuk membuat Ayu merasa dia hadir di tubuhnya sendiri. Ketika Ayu berkata bahwa untuk pertama kalinya ia merasa berhenti berpikir, saya tahu bahwa prosesnya telah mulai bekerja. Kemudian bagian lain yang saya ingat adalah saat kami membicarakan tentang izin untuk istirahat. Ketika Ayu dengan ragu bertanya apakah boleh menonton film setiap sore, saya merasa sangat tersentuh. Di usianya yang masih sangat muda, ia masih perlu minta izin untuk menikmati waktu tanpa belajar. Ini mencerminkan betapa kuatnya dia menuntut dirinya sendiri untuk berprestasi. Saya menegaskan bahwa istirahat bukan sebuah kemalasan, tetapi istirahat itu penting untuk keseimbangan hidup dan tubuh sendiri. Saya juga menyarankan agar ia mulai menulis jurnal setiap malam untuk menjadari dan bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup. Sebagai konselornya dan sebagai konselor sekolah, saya merasa pengalaman ini sangat memperkaya saya. Ayu sebagai konseling mengajarkan saya bahwa keberanian tidak selalu hadir dalam bentuk aksi yang besar. Tapi kadang keberanian itu datang ketika seorang memilih untuk membuka kamera, menatap layar, dan berkata, saya lelah. Saya merasa terhormat telah menjadi bagian dari prosesnya saat itu. Meskipun hanya selama kurang lebih 15 menit, sesi ini membuka ruang untuk dia memulihkan diri, untuk belajar menerima diri, dan untuk mulai melepaskan tekanan yang selama ini dia pikul sendirian. Dan kemudian, refleksi ini membuat saya semakin yakin bahwa konseling bukan tentang menyelesaikan masalah secara instan, tetapi tentang menerima konseling, memahami, dan menerima proses mereka sendiri. Saya menyadari betapa pentingnya menjadi pendengar yang sungguh-sungguh, bukan untuk memberikan jawaban, bukan, tapi untuk menciptakan ruang aman di mana konseli tidak merasa sendiri. Melalui Ayu, saya juga belajar untuk lebih peka terhadap siswa saya sendiri, yang dari luar mungkin tampak kuat, tapi sedang sangat rapuh di dalam. Saya menutup sesi itu dengan hati yang penuh rasa hormat. Dan Ayu bukan hanya sekedar siswa yang cerdas, tetapi juga pribadi yang berani. Saya berharap sesi kami menjadi awal dari proses panjang yang lebih sehat dan seimbang dalam hidupnya. Dan bagi saya sendiri, pengalaman ini adalah pengingat bahwa dalam dunia yang bergerak cepat dan menuntut banyak, kadang yang paling dibutuhkan seseorang hanyalah kesempatan untuk didengarkan. Demikian dari saya ucapkan terima kasih.